Karena kalian ketakutan soalnya, bentar ya. Enggak, surat apa tadi? Surat apa? Hadis dia. Hadis. Oh, langsung baca aja, silakan. Tunggu, saya tampilin tadi sudah tampilkan. Misi berapa? 1375 tentang menggauli binatang. Kok saya jawab aja ya? Jawab deh. Oke, jadi gini. Kata-kata hadis yang mengatakan menyetubuhi binatang tidak ada hadnya. Maksudnya tidak seperti zina gitu loh. Kalau zina itu kan apa definisi zina itu? Bersetubuh antara laki-laki dan perempuan suami yang bukan suami istri. Maka hukumannya adalah dirajam. Nah, ini kan sesama manusia, laki-laki dan perempuan. Tidak ada hubungan pernikahan kok melakukan bersetubuh, maka ini zina. Hukumannya zina adalah dirajam. Pertanyaannya, bagaimana kalau manusia menyetubuhi binatang? Maka tidak dihukumi rajam, tapi ditakzir, dihukum pemerintah. Bisa lebih kejam daripada dirajam. Di hadis yang lain, kalau ada orang menyetubuhi binatang, dua-duanya dibunuh. Ya, ada juga hadisnya itu. Jadi hadis yang kamu mau tampilkan ini saya tahu. Kata-kata tidak ada had di situ maksudnya tidak dihukum rajam. Karena dihukum rajam itu kalau manusia dengan manusia. Tapi kalau manusia dengan binatang bukan lagi rajam, tapi dihad. Gitu loh ya. Intinya itu dosa besar juga sama. Makanya harus dibunuh dua-duanya. Ada juga hadisnya itu. Gitu, silakan. Apa lagi? Itu tidak tercela, Bang. Tidak tercela itu berarti kan tidak ada hukuman apapun, Bang. Itu bukan tidak ada hukuman apa-apa. Maksudnya tidak dihukum rajam. Gini loh, Bang. Dalam Islam itu ada dosa yang disebutkan hukumannya. Misalnya membunuh dibunuh. Berarti kisos hukumannya. Kalau berzina dirajam. Berarti dosa besar zina ini dirajam. Nah, kalau manusia dengan binatang tidak ada hadnya. Maksudnya apa? Tidak seperti membunuh dibunuh. Kalau zina rajam. Abang baca lagi bukan tidak ada haknya, Bang. Tidak tercela. Kalau tidak tercela itu berarti itu coba silakan haram, Bang. Itu dibolehkan. Kau yang baca deh, kau yang baca. Coba kau yang baca. Salah, itu kan tidak tercela. Kamu kok bertanya suruh orang baca. Kok saya suruh baca itu tidak tercela? Kan dia udah baca itu. Mana baca? Di mana tidak tercela? Coba ngarang, Bang. Di mana hukumnya? Hadis mana yang Abang bilang tadi? Loh, ada hukumnya di mana hadisnya? Saya tuh hafal semua apa yang kamu. Tapi Abang ngarang. Hafal gimana orang ya, sekarang kalau kamu yang tidak ngarang, ambilkan. Ini susah kau ini, kau yang bertanya, kau yang ngeyel. Bukan ngeyel. Asli tulisannya itu tidak tercela, bukan tidak ada hak. Sekarang kau dibawa lah kau. Kau yang bertanya, kau yang ngeyel. Mestinya kalau orang bertanya, dengarkan jawabannya. Kau bisa menyangganya dengan ilmu. Gitu loh, bukan ngeyel. Udah jelas dijelaskan di sana itu. Silakan diulang lagi, Ustaz, penjelasannya, Ustaz. Iya, jadi hadisnya ini apa ya? Kalau ada orang menyetubuhi binatang, ini tidak sama dengan orang berzina. Karena kalau berzina itu manusia dengan manusia. Pertanyaannya gini kadang-kadang, kenapa tidak ada hukuman yang ditentukan kalau manusia dengan binatang? Karena dalam Islam itu orang ini waras gitu loh. Kita umat Islam itu waras, masa binatang mau disetubuhi? Sehingga tidak usah dibahas, intinya dosa besar. Tapi di hadis yang lain, coba Tirmizi 1455. Siapa saja yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuh hewan yang jadi korban. Malah ada hadis dibunuh. Gitu loh. Tapi di hadis lain, oh tidak, bukan had, bukan rajam. Karena kalau rajam itu manusia dengan manusia. Kalau ini kan manusia dengan binatang, berarti kelainan jiwa, tidak usah dibahas. Mana mungkin orang yang otaknya waras mau menyetubuhi binatang. Sehingga hukumannya cukup di had.
Had itu apa? Bisa dia itu lebih parah daripada dia rajam nanti. Nah, Kristen kan framingnya gini, wah ternyata dalam Islam gak apa-apa, gak ada hukumannya menyetubuhi binatang, justru dosa besar, gitu loh. Jangankan dengan binatang, kita saja melihat apapun syahwat dosa, apalagi jelas-jelas menyetubuhi. Misalnya orang ngoten ini lihat domba, melihat doang syahwat dia. Kalau dalam Islam dosa sudah syahwat itu, apalagi menyetubuhi gitu loh. Tapi karena mereka ini tidak tahu hadis, sehingga dipelintir gitu loh. Tapi intinya mereka itu nanya apapun percuma, sudah ada jawabannya dalam Islam itu. Gitu loh. Intinya di sana itu udah jelas, berzina aja dirajam. Terus kalau binatang ya bukan dihukum berdasarkan berzina antara manusia, melebihi dari rajam. Begitu. Dijelaskan di hadis lain ya dibunuh begitu. Tapi mereka ini aja mengambil kacamata kuda. Ya mereka beginilah orang-orang penyembah manusia. Akhirnya apa? Ya dia melegalkan jeruk makan jeruk di gereja. Di gereja boleh jeruk makan jeruk, laki sama laki disahkan. Dia mencari deru. Kalau kau udah seperti itu, silakan saja gitu loh. Anda di sini mau bertanya, ya Ustadz kita jawab. Sekiranya kamu punya ilmu ya Anda boleh menyanggahnya. Tapi Anda ini ngeyel gitu loh. Ya kami nggak butuh orang kayak gitu. Satu-satunya kitab yang ada di muka bumi itu ya itulah yang ada di kitab Anda. Bagaimana juga anak mensinai orang tua dalam keadaan mabuk mensinai anaknya kan begitu. Itu aja lu jadiin contoh. Belum lagi di Amsal bagaimana seorang perempuan yang kesepian yang ditinggal suami ya mengajak untuk birahi ya, sampai pagi karena suami tidak ada di rumah. Itulah yang kau jadiin contoh begitu. Ya, marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi apabila suami tidak ada di rumah. Ya sedang pergi bepergian jauh keluar kota kan begitu. Berusaha menyalahkan ajaran Islam tapi dia nggak punya ilmu. Ya lu nggak bisa diskusi kalau gitu bro. Oke? Kami nggak melarang bertanya, kami nggak melarang menyanggah, tapi jangan nambah-nambah lagi kata tercela. Nggak ada kata tercela di situ. Bagaimana kata-kata sundal di Bibelmu itu? Berapa kata sundal di Bibelmu itu? Kawinilah perempuan sundal. Nah kau disuruh lo mengawini perempuan sundal. Perempuan sundal itu ibarat kata binatang itu. Dah, masa. Lama-lama gue bacain juga Bible 1928 nih. Silakan, siapa yang di double nih? Silakan. Iya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih bang. Gini kan di sebelah kerjaan saya salon lah. Ada gereja, cuman dia rumah gitu, kayaknya ngeresahin kami gitu. Kedengaran mereka lagi ini seriosa gitu. Gimana itu ya bang, ngapainnya ya? Daerah mana mbak? Kami daerah Medan Amplas bang. Itu rumah, cuman kan opung nih bilang katanya mau bikin grosir gitu. Rupanya tiba-tiba jadi gereja. Apalagi semalam kami yang tanggal 9. Lalu lu Pak Ceko, dengerin dulu lah dia, belum kelar. Silakan mbak. Pas tanggal 9 itu kan kenaikan Yesus Kristus tuh kan. Yaudah orang itu berseriusnya itu dengar masuk ke salon gitu. Karena satu dinding kami gitu. Gimana itu ya bang, ngapainnya ya? Gini loh mbak, gereja itu rumah ibadah, masjid harus punya izin. Syaratnya mendirikan gereja sebagaimana SK 2 Menteri itu 90 tokoh masyarakat harus oke. Harus 90 masyarakat di situ harus beragama Kristen, divalidasi KTP-nya. Kemudian 60 tokoh masyarakat harus persetujuan, dan FKUB juga Forum Komunikasi Umat Beragama harus oke. Kemudian izinnya keluar baru boleh. Tapi kalau ada yang kayak begitu, kalau nggak continue sih
Kalau nggak tiap continue ya nggak ada masalah, sekali-sekali lah kita harus toleran lah ya, harus toleran. Kalau misalnya mengganggu ya Anda jangan ngambil tindakan sendiri, kan ada RT ada RW gitu aja Mbak. Jadi harus kita bijak juga karena mereka punya rumah sendiri. Kalau mereka kumpul-kumpul ya biarin aja, yang penting nggak continue, yang penting nggak mengatakan itu adalah gereja. Kalau cuma rumah transit ya silakan saja. Kalau mengganggu ketertiban ya lapor RT, kan ada RT ada RW, diselesaikan baik-baik Mbak, kira-kira gitu. Ya udah kalau kayak gitu Bang, makasih. Soalnya di daerah tempat kami tuh Kristen itu sedikit, cuman yang di sebelah salon aja yang Kristen. Kalau deretan depan samping itu banyak yang Islam gitu loh Bang. Ya itu tadi koordinasi RT RW aja Mbak. Nah ditanya ini gereja apa bukan. Kalau dia nanya oh ini kami cuman sekali-sekali kok, ya nggak apa-apa. Ya mohon jangan mengganggu ketertiban, itu aja. Kita ini hidup bertoleransi dengan baik-baik. Nggak boleh ada permusuhan di antara kita. Gitu Mbak. Oke, ya udah Bang. Berarti kalau kayak gitu makasih lah gitu. Soalnya ya kedengaran banget tadi terakhir, nanti kalau udah lama-lama lagi hafal kami terakhir yang nanti Sariau seorang itu Bang. Ya kalau misalnya ada tetangga terganggu ya jangan Anda yang negur dia. Laporlah ke RT RW-nya itu. Jangan kayak yang terjadi di Tangerang kemarin. Anak-anak lagi seperti itulah begitu. Ya anarkis, akhirnya kan ada yang menjadi tersangka. Ya kami sebagai umat Islam itu salah dalam menegakkan gitu. Nggak boleh juga kan kita menegur orang terus bertindak anarkis, itu kan melanggar hukum. Jadi menegakkan hukum itu nggak boleh melanggar hukum. Semua bisa dimediasi dulu baik-baik kan gitu. Itulah Indonesia, harus menghormati satu sama lain gitu Mbak. Oke deh Bang, makasih lah Bang. Sekali lagi kalau Mbak terganggu lapor RT RW aja, jangan sampai mengambil cara lain. Ya ada semua solusinya gitu. Ya, Karena mereka juga punya hak untuk ibadah Mbak. Iya, tapi kan orang tuh nyewa gitu kan Bang sama Opung itu gitu. Cuman Opung tuh bilang katanya mau bikin grosir, cumannya gereja di depannya dia ada bikin bengkel gitu. Jadi menutupin lah gitu Bang. Ruangan belakang itu jadi bikin orang tuh gereja gitu kan. Ruangnya tuh pun kecil gitu kayak lorong gitu kan Bang. Yang di depannya itu gede gitu dibikinnya gitu. Ya lapor toko masyarakat aja Mbak. Mbak lapor ke RT RW udah. Biarlah mereka yang mengambil tindakan persuasif, komunikasi dulu seperti apa. Itu aja, semua ada jalan keluarnya kok. Yang penting jangan sampai ada tindakan anarkis. Karena kita ini kan bersaudara, semua sebangsa dan setanah air. Oke? Oke Bang, iya makasih Bang. Yaudah ya Bang, makasih. Assalamualaikum. Turun aja saya Bang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hal kayak gini memang harus kita bijak loh ya. Yang kayak Tangerang kemarin cukup itulah. Karena apa, mencerminkan nanti itu umat Islam nggak baik konotasinya gitu loh. Sedikit bubarin orang. Artinya apa? Ya boleh lah, kan ada RT, ada RW, ada polisi gitu loh. Laporin sesuai prosedur gitu loh. Jangan masyarakat yang ngambil tindakan anarkis. Akhirnya apa? Merugikan diri sendiri toh. Akhirnya apa? Menjadi tersangka 4 orang. Coba kalau melalui prosedur, lapor dulu sana, lapor dulu sini gitu loh. Nah itulah gunanya adanya RT, rukun tetangga, rukun warga. Gitu. Nggak boleh ngambil tindakan sendiri-sendiri. Oke. Kasih ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya nih Bang Andi, saya mau diberi pemahaman ini. Saya nggak habis pikir nih pemikiran si Oten nih. Tuhan berfirman, firman jadi daging. Ini maksudnya gimana ya? Umpamanya kalau saya lah, anggaplah saya ini Tuhan ya. Saya ciptakan robot. Saya berfirman jadilah robot. Terus saya masuk ke robot begitu yang maksudnya ya? Nggak paham saya Bang Andi, tolong dijelasin.
Wah, saya nggak bisa menjelaskan kalau monolog bang. Tunggu aja orangnya yang jelasin gitu ya.